Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrah nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah kami yang kami cintai dan kami banggakan, jamaah Masjid At-Tawabin yang senantiasa setia dan istiqamah mengikuti kegiatan dakwah Islam yang kita laksanakan setiap Sabtu pagi di tempat yang penuh dengan berkah ini. Di sini hadir sesepuh kita Bapak Haji Nalih, jamaah kita Bapak Heri, Bapak Hendra, generasi muda kita yaitu Ananda Fakhrul Razi, dan ibu-ibu kami yang solehah, dan Ibu Nafal, Ibu Fakhrun Nisa, dan ibu-ibu yang lainnya, serta para jamaah dimanapun Anda dapat mendengar dan menjangkau suara kami. Kami mendoakan semoga semuanya dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keberkahan dan panjang umur, serta rezeki berlimpah sempurna untuk bekal kita beribadah menyongsong kematian yang suatu saat akan menghampiri kita. Semoga dengan ibadah-ibadah tersebut kematian kita adalah kematian yang terindah. Kategorinya adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kondisi pagi ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kami juga menyapa segenap pemirsa yang ada di media sosial, karena kegiatan ini senantiasa kami sebarluaskan melalui channel YouTube kami. Semoga para jemaah yang ada di media sosial, yang ada di YouTube juga selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam iman Islam, diberikan keberkahan rezeki berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita melanjutkan tematik Al-Quran kita yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Kita sampai kepada ayat yang ketiga. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita doakan salah seorang jamaah tetap kita, sesepuh kita, Bapak Haji Castup yang sedang sakit. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, menyehatkan, menyegarkan, memulihkan, sehingga dapat kembali bersama kita salat berjamaah dan mengikuti kegiatan dakwah seperti ini. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah yang diartikan dengan surat pembukaan, mengawali semua surat-surat yang ada sebagai kata pengantar atau muqaddimah.
tentang isi Al-Quran, pokok-pokok isi Al-Quran secara umum tergambar dalam surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan juga Ummul Quran atau Ummul Kitab. Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Ya. Jadi garis-garis umumnya Al-Quran itu ada pada surah Al-Fatihah. Kalau kita benar-benar mengkajinya, betul-betul kita mengkajinya, sama artinya kita memahami semua surat yang ada. Karena secara umum di surat Al-Fatihah tergambar konten atau isi-isi Al-Quran terkait dengan sifat Allah, hukum-hukum Allah, ya, kemudian peraturan ketentuan Allah itu umumnya digambarkan dalam surat Al-Fatihah. Kita mesti fokus mendengar, menyimak penjelasan ayat demi ayat dari surat Al-Fatihah. Ibarat kita nonton cerita. Jadi mesti urut dari awal kita dengar, kita perhatikan, kita simak baik-baik. Sehingga cerita itu utuh, menyambung, tidak ada yang terlewatkan. Sehingga kita bisa menceritakan kepada orang, ya, film atau video apa yang telah kita saksikan. Demikian juga dalam kegiatan penjelasan mengenai surat Al-Fatihah ini benar-benar kita perhatikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkanlah apa yang disampaikan. Kalau orang yang menyampaikan adalah orang yang banyak dosa, ya, orang yang tidak pantas. Saya bukan ulama, ya, saya bukan orang yang ahli dalam bidang agama, ya. Tetapi apa yang kita sampaikan ini bersumber dari Al-Quran. Maka kewajiban kita untuk mendengarkan melalui mulut yang saya miliki ini, mencoba untuk menyampaikan ajaran-ajaran suci dari Al-Quranul Karim. Ini adalah kewajiban. Kalau kita wajib membaca Quran, kita wajib pun mendengar apa penyampaian dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita tentang ajaran Al-Quran. Ya, begitu. Ilmu Quran ini adalah ilmu yang mesti kita pahami. Ada dalam hati kita, menjadi acuan dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita ini semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan hal-hal yang utama dan pokok dalam hidup ini. Ya, hal yang utama dan yang pokok dalam hidup ini bagaimana Allah selalu bersama kita. Allah menyertai kita. Allah membimbing kita. Ya. Jadi hidup ini menyesuaikan dengan apa kehendak Allah. Sehingga kita selalu dituntun pada rel yang benar, rel yang lurus. Nah, surat Al-Fatihah ayat ketiga ini hanya 2 kata. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, mudah ya. Mari kita ulang dari pertama supaya benar-benar kita mendapatkan pahala dan berkah dari setiap huruf surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Untung kita masih hidup. Kita masih bisa menikmati indahnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nikmatnya, bahagianya kita membaca Al-Quran. Ya, kita jadikan Quran segala-galanya untuk kita. Dalam 24 jam itu betul-betul kita sisihkan waktu untuk membaca Quran. Agar hidup kita selalu bercahaya, bersinar dengan sinar Al-Quran. Agar hidup kita selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Karena setiap huruf itu memiliki kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10. Dan mendapatkan keberkahan demi keberkahan dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Makanya orang yang senantiasa menjadikan Quran sebagai bacaan hariannya, ya, pasti tidak akan mau meninggalkan sehari-harinya untuk selalu membaca Al-Quran. Karena tidak ada bacaan sebaik Al-Quran. Tidak ada bacaan yang melebihi apapun. Betapa nikmatnya, betapa senangnya, betapa tenangnya, betapa bahagianya kita membaca Al-Quran. Makanya kita jangan sampai gara-gara urusan kita yang sepele di dunia ini, urusan pekerjaan, urusan dapur, ya urusan bisnis dan lain-lain menyebabkan terbengkelai Al-Quran kita. Ya, karena Quran itu ibarat payung memayungi diri kita sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita. Ya, merusak iman kita, merusak akal kita. Jadi Quran turun untuk memberikan satu perlindungan kepada kita. Jangan sampai hidup kita ini mengalami suatu hal yang buruk karena kita jauh dari Al-Quran. Maka tolong para jamaah ini, saya sangat rewel dalam hal ini. Mumpung masih hidup, ayo dong. Kan katanya Al-Quran itu kitab suci kita, panduan hidup kita. Kalau memang Quran itu kitab suci kita, panduan hidup kita, berarti wajib dong kita baca. Sekarang bagaimana kita mendapatkan petunjuk ya dalam hidup? Bagaimana hidup kita dapat berjalan dengan rapi, baik dan sempurna kalau tidak ada panduannya? Makanya Quran itu wajib dibaca, walaupun hanya sehalaman, 2 halaman, walaupun seayat, ya kita baca setiap hari. Lalu kita pahami, kita kaji bersama. Jangan hanya cukup membaca, mesti kita pelajari juga apa isinya, apa artinya. Sehingga Quran itu benar-benar menjadi ilmu pengetahuan kita untuk dapat menyelaraskan diri terhadap apa ajaran-ajaran Al-Quran untuk dipraktikkan dan diamalkan dalam kehidupan kita. Nah, termasuk surat Al-Fatihah ayat 3. Hanya 2 ayat. Maaf, hanya 2 kata. 2 kata ini kalau enggak dikaji, selamanya kita enggak paham. Enggak ngerti, hanya hafal doang. Ya. Jadi mesti Quran itu di samping kita baca, kita hafal juga kita maknai. Bila perlu kita maknai per kata, per ayat. Bahkan ada yang memaknai per huruf, bayangkan. Saking luasnya ilmu Quran, saking dalamnya ilmu Quran, ada yang memahami per huruf. Dari huruf ini kita dapat apa? Umpama kita mengatakan Ar-Rahman. Nah, dari huruf alif itu
itu adalah ada kandungan doa di situ. Alif itu maknanya ulfah. Ulfah itu artinya jina, ya, lembut. Kita ingin dengan membaca huruf alif itu kita menjadi manusia yang jina, lembut, ya, tidak kasar, tidak sangar. Coba bayangkan. Kemudian ar-ra, ra. Ra itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan ra itu kita mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian ha, ar-Rahman, ha. Ha itu hikmah. Semoga dengan huruf ha itu berkahnya kita mendapatkan hikmah. Hikmah itu adalah sikap penuh arif bijaksana. Ya. Mengucapkan, menetapkan, memutuskan secara arif dan bijaksana. Ya, tidak zalim, tidak berat sebelah dan lain sebagainya. Ar-Rahman, mim, mau'izah. Mau'izah itu ada pembelajaran. Dengan mim itu kita mendapatkan pembelajaran dari Allah. Pembelajaran menuju yang hak, yang benar, yang tepat, yang terbaik. Coba bayangkan para jamaah. Dari huruf saja kita mendapatkan harapan-harapan yang suci dan mulia di sini. Itulah Quran. Seumur-umur kita kaji, kita bahas, tidak akan pernah khatam. Bagi mereka yang mau belajar, insyaallah seperti Fakhrul Razi ini, ya, insyaallah dia akan terus belajar ya, Fahrun ya. Di sela-sela kesibukannya belajar Quran, pelajari, pahami Quran, maka kita merasakan beda di sini cara menyikapi dalam kehidupan kita. Kalau ada Quran di hati, di kepala kita, kita akan menyikapi hidup dengan beda. Ya, tidak sembarang. Ada ukurannya, ada aturannya, ya kan? Proporsional. Ya, demikian. Yang pertama Ar-Rahman. Ya. Di sana ada ra. Ra itu sifatnya adalah takrir. Takrir itu artinya terjadi pengulangan huruf R minimal 1, maksimal 2. Umpama ra, nah itu hanya satu pengulangan, ra, ri atau ru, jangan ra, jangan ri. Nah, itu berapa pengulangan itu? Minimal 1 pengulangan, ri, ra. Atau 2 pengulangan ketika bertasydid, ar, ra. R pertama, R kedua, ra, ar, ra. Ya, banyak orang membaca ar-ra. Nah itu karena enggak ngaji, sembarangan aja tuh. Gimana mendapat berkah? Baca Quran aja enggak benar. Ar-rah, ya Allah. Kalau bahasa Indonesia silakan, enggak ada aturannya. Mau kita cadalkan R-nya atau mau kita perjelas R-nya, silakan. Ya, enggak ada masalah. Akan ku rebek, ya silakan. Tapi kalau Al-Quran enggak bisa. Ra enggak boleh, ra. Itu sudah offset. Ar-ra. Jangan sampai membaca ar-ra. Itu sudah melebihi target, melebihi ketentuan. Kemudian ha itu anginnya bersih sekali, bersih dan besar anginnya. Ha ya. Jadi caranya keluarkan anginnya dulu. Nah kan, baru mengeluarkan bunyi hurufnya. Ya kan? Ha gitu kan? Ha sama-sama. Ha, rasakan di tengah kerongkongan kita. Ar-rah. Ya. Jangan sampai ar-rah. Itu anginnya sedikit, ar-rah, salah. Mesti ar-rah. Nah, jadi kita bisa bedakan ini, mana imam yang sudah mendalami huruf ha, mana yang hanya sekedar. Kalau imam bacanya ar-rah, ketahuan udah. Salahnya udah ketahuan. Jadi mesti ar-rahman. Ar-rahman, sama-sama ar-rah. Ketika ha ini
dibaca dengan benar, ini langsung masuk ke hati. Roh itu berasa tuh, nyambung ke hati kita. Tapi kalau salah dalam membaca, pusing dengarnya. Kalau kita dengar nih ada ulama di belakang, ya, orang-orang alim di belakang, jadi makmum, salah baca huruf sedikit, pusing itu ulama itu. Ya. Jadi salah dalam membaca huruf itu merusak jiwa kita, ketenangan hidup kita. Uyang itu. Ya, makanya jangan sampai salah dalam membaca Al-Qur'an. Juga berakibat kepada diri kita. Kalau huruf Quran itu benar-benar dibaca dengan hurufnya yang sesuai, maka itu akan menjadi syifa, obat ketenangan dan kedamaian. Jadi obat tenang itu bukan narkoba. Betul? Ya. Salah besar itu. Ada orang mencari tenang dengan narkoba karena minimnya pemahaman agamanya. Orang kalau mau tenang kemana? Kembali ke Al-Quran, baca Qurannya, pahami isinya, kita tenang. Ya. Beda rasanya itu. Ar-Rahman, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah juga sama, udaranya dulu keluarkan, ya. Baru mengeluarkan huruf, membunyikan hurufnya, kan? Nah gitu. Jadi mesti dipelajari, ya, dengan teliti. Ya, nggak bisa sambil lalu, nggak bisa hanya dengar aja. Jadi mesti datang ke gurunya, dikoreksi bacaannya benar nggak nih? Itu namanya talaqi. Talaqi itu guru langsung membimbing, kemudian muridnya, ya, mencobanya, memperdengarkan kepada gurunya, sehingga guru tahu ini kurang desisnya, ya, ini kurang ketebalannya, tipisnya. Banyak yang mesti kita pelajari, ya, dalam Quran ini. Gak cukup setahun 2 tahun, bertahun-tahun kita mempelajari Al-Quran. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah begitu. Ini tolong dijaga nih. Kita sudah pelajari cara membacanya, kita jaga betul. Jangan lalai. Ya, nggak boleh lalai membaca Quran. Jadi mesti teliti, mesti hati-hati. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk mad aridnya kita berlakukan 3, boleh 2. Ar-Rahmanir-Rahim 2 harokat, atau boleh 4 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, hitung 4 hitungan. Ya. Kalau belum terbiasa, boleh 6 harokat. Ini untuk orang yang napasnya panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Sampai sedemikian detailnya tuh guru-guru yang mengajarkan kita. Makanya kalau enggak ngaji ya enggak tahu. Ya. Syekh Zainuddin Abdul Majid mengingatkan kepada kita untuk belajar pada ahlinya. Rajin berguru pada ahlinya. Ya, itu harus rajin berguru. Ya, di mana ada guru ngaji yang ahli, datangi. Ya, supaya terbentuk nih lidah kita, lidah-lidah Quran. Enak ya. Kalau kita udah menguasai Quran, bacaannya benar, itu menjadi suatu kebahagiaan yang benar-benar mendamaikan hati kita. Ya. Nah, kita coba praktik membaca surat Al-Fatihah ayat 3 ini dengan 2 harokat mad aridnya, kemudian 4 harokat mad aridnya, dan 6 harokat mad arid lis sukun. Yuk kita coba sama-sama membaca 2 harokat. Sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. 2 ya. Sekarang 4. Ar-Rahmanir-Rahim. 4. Sekarang 6.
Ar-Rahmanir Rahim. Ya, gimana? Enak nggak? Iya, alhamdulillah. Itulah ilmu-ilmu kita terima dari guru-guru kita. Insya Allah kita akan amalkan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana tata cara membacanya, kita tetap mencoba meningkatkan level pemahaman kita dari membaca menuju memahami. Ya, itu level kedua. Level pertama belajar membaca. Level kedua belajar memahami. Karena Quran itu bahasa Arab, kita nggak ngerti bahasa Arab, maka kita harus pelajari arti-artinya melalui terjemahan Al-Quran. Sekarang ini enak ya, terjemahan Quran itu ada per kata, ada per ayat. Tafsir juga sekarang sudah diterjemahkan. Di Google itu tinggal pilih tafsir terjemahan itu banyak. Tinggal maunya kita mau nggak hidup dengan Al-Quran. Mau nggak kita bersama Quran. Itu saja. Jadi kesibukan hari-hari kita adalah sibuk dengan Al-Quran. Karena ini bekal kita menghadap kepada Allah. Sebagai bekal adalah Al-Quran. Untuk menyinari hati kita. Menyinari alam kubur kita. Dan menyinari alam akhirat nanti. Dengan Al-Quranul Karim. Ar-Rahman artinya Allah yang maha pengasih. Ar-Rahim artinya Allah yang maha penyayang. Ya, jadi kita harus bisa membedakan maha pengasihnya Allah itu seperti apa, maha penyayangnya Allah itu seperti apa. Apa sama dengan kita? Nah, ini kan butuh ilmu untuk kita pelajari. Bahkan dalam dunia kampus itu ada khusus jurusan tafsir. Ada S1, S2 sampai S3. Saking pentingnya Quran itu. Sampai dijadikan mata kuliah. Ya, ada tafsirnya tuh. S1, S2 dan S3. Sementara kita enak-enak, santai-santai ya. Orang sebegitu mendalamnya memahami Quran. Ya, karena begitu butuh. Kita jangan mau kalah. Walaupun kita nggak kuliah, ya ada pengajian kayak gini ya kita datang. Gratis lagi, ya nggak Farun? Nggak usah bayar ini. Kalau tempat lain, waduh, nggak kuat kali bayarnya ya. Kita di sini alhamdulillah, tinggal modalnya D3, ya, dengar, duduk, apalagi dengar, duduk. Diskusikan, ya kalau nggak ngerti kita diskusikan, dengar, duduk, diskusikan, ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di antara sifat utama pada diri Allah Ta'ala ada dua, wahai saudara. Mari kita mengkaji bersama. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Sifat Allah kan seluruhnya yang kita sudah pelajari ada 99. Nah, di antara 99 asma ini, ya, di antara yang paling utama dua sifat ini. Ya. Dua sifat ini. Sifat apa itu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman artinya Allah yang maha pengasih. Sedangkan Ar-Rahim artinya Allah yang maha penyayang. Bagaimana gambarannya? Nah, mari kita memperhatikan apa yang dimaksud dengan
Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Pertama Ar-Rahman namanya, Maha Pengasih di dunia. Kasihnya tersebar merata kepada semua makhluknya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allah mengasihi siapa saja dari bangsa jin dan manusia, hewan, tumbuhan dan lainnya, semua mendapatkan karunia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, dari syair ini kita dapat mengetahui ternyata Ar-Rahman itu mengasihi siapa saja, apa saja, ya, makhluk-makhluk seluruhnya yang ada di dunia ini. Ya, Allah mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Ya, kepada bangsa jin, kepada bangsa manusia, baik mereka beriman atau kafir. Juga mengasihi tumbuh-tumbuhan, hewan, makhluk-makhluk yang kecil, yang besar, seluruhnya mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tercukupi, terpenuhi, ya, kebutuhan hidupnya, kesehatannya, rezekinya, ya kan, udara yang demikian sempurna, ya, alam yang demikian nyaman di sini. Ini adalah bentuk rahman Allah diberikan kepada kita, ya. Jadi belas kasihan Allah ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang beriman, kepada orang kafir, bahkan kepada orang jahat sekalipun mereka tetap mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan segala-galanya sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupannya di atas muka bumi ini. Ya. Bahkan mereka yang tidak pernah sholat bisa jadi rezekinya lebih banyak dari kita. Kenapa? Karena mereka lebih gigih dalam bekerja, dalam berusaha, ya. Jadi di sini berlaku sunnatullah. Siapa yang berjuang sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan karunia-Nya sebagai bentuk sifat Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua berhak mendapatkan sifat Ar-Rahman di sini. Siapapun, apapun makhluk itu, bagaimanapun keadaannya, semuanya mendapatkan Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan heran, ya, semua dapat rezeki di muka bumi ini. Ya, kucing, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, bahkan setan, mereka juga mendapatkan rezeki. Itu bentuk Allah itu bersifat Maha Rahman. Nah, kita pun dalam kenyataan hidup kita harus punya jiwa belas kasihan kepada siapapun dan kepada apapun, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Kalau kita menolong orang, jangan pandang dia dari suku mana, jangan pandang dia agamanya apa, ya. Jangan pandang dia dari keturunan siapa, ya. Kalau dia butuh pertolongan, kita contoh sifat Ar-Rahman ini, kita bantu, kita tolong selama kita mampu. Umpama nih di jalan nih, persis depan kita ada yang jatuh kecelakaan, itu kewajiban kita untuk menolong, membantunya. Gak usah ditanya dia itu keluarga saya enggak ya, organisasinya apa, ditanya dulu, kamu NW apa NU apa Muhammadiyah, kamu Islam apa bukan,
Kalau ditanya dulu keburu orangnya mati, nggak tertolong. Jadi dalam memberikan rasa kasihan di hati itu kepada siapapun, kepada apapun. Dan ini cara kita mendidik ya anak-anak kita. Sebandel-bandelnya anak kita mesti ada rasa kasihan di hati. Supaya apa? Supaya anak ini tidak kita kutuk. Supaya anak ini tidak kita hukum yang di luar kewajaran. Jadi kalau ada rasa kasihan di hati itu timbul rasa cinta. Walaupun anaknya bandel, karena dengan cintanya terus akan mendidiknya. Ya, terus akan membimbingnya. Tapi kalau sudah nggak ada rasa kasihan di sini, yang ada adalah kemarahan dan kebencian, ya sudah. Ya, ketemu anak rasanya pengen marah saja. Betul jamaah? Ya, pengen marah, pengen menghukum. Jadi jangan jamaah. Jadi letakkan sifat Ar-Rahman di hati agar Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi apapun. Untuk memberikan apapun sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi sifat Ar-Rahman ini meluas dan menyeluruh ke alam semesta, tidak peduli ya kepada siapapun, kepada apapun, kepada makhluk apapun. Ya, baik kepada orang yang baik atau kepada orang yang jahat, kepada orang yang beriman atau kepada orang yang non beriman, semua mendapatkan rahman, kasih sayang, kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kedua Ar-Rahim namanya, Maha Penyayang kepada hamba yang beriman di antara mereka dari dunia hingga ke surga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di antara bentuk rahimnya diberikan iman di dada, taufik hidayah sepanjang masa, berkah senantiasa menyerta. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, sedangkan Ar-Rahim ini sifat khusus. Kalau Ar-Rahman sifat umum. Kepada siapapun Allah memberikan segala-galanya. Allah mengasihi. Tetapi Ar-Rahim ini khusus. Sifat sayangnya Allah ini diberikan kepada orang-orang yang beriman dari dunia sampai ke surga. Dan ini yang kita inginkan. Bagaimana Allah selalu menyayangi kita, mengasihi kita dalam keadaan apapun, dalam segi apapun. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, beres semuanya. Tidak akan ada derita nestapa, kemelaratan dan keburukan. Kalau Allah sudah sayang kita, beres. Dunia kita beres, ya. Ekonomi kita beres, rumah tangga kita beres. Kalau Allah sudah menyayangi kita. Alam kubur kita beres, di akhirat kita beres. Nah, apa saja yang diberikan sebagai bentuk sayangnya? Lebih kepada sifat yang non materi. Itu kalau Ar-Rahim itu lebih sifatnya kepada non materi yang tidak terlihat. Ya, seperti apa? Taufik. Taufik kan enggak kelihatan tuh. Hidayah, ya, juga berkah. Itu yang kita dapatkan utamanya kalau orang yang beriman itu. Allah akan senantiasa memberikan taufik. Taufik itu artinya Allah memberikan kesesuaian sesuai kehendaknya. Taufik itu sesuai, cocok. Jadi sesuai dengan apa maunya Allah. Nah, ini biasanya para penceramah atau khotib atau siapapun ketika di podium mengakhiri penyampaiannya selalu berdoa memohon taufik.
Wallahul muwaffiq. Ya. Moga-moga Allah memberikan taufik wal hidayah dan hidayah ila aqwamit thariq, kepada jalan yang lurus. Atau kalau di Nahdlatul Wathon itu wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, sebagai Allah memberikan taufik dan hidayah kepada jalan yang benar. Ini saking pentingnya taufik hidayah ini sampai dijadikan doa dalam setiap akhir penyampaian para penceramah, ya, para dai kita. Ya, jadi kita ingin hidup kita ini selaras sesuai, itu namanya taufik. Bukan apa maunya nafsu. Kalau kita ikuti apa maunya nafsu, berantakan hidup kita. Karena nafsu itu nggak punya aturan. Nafsu itu adalah inginnya bebas dengan segala cara, yang penting dapat, ya, yang penting terpuaskan. Ya, itu namanya nafsu. Maka jangan sampai hidup dengan nafsu. Hiduplah dengan taufik. Taufik itu adalah apa maunya Allah. Kalau kita mendapatkan apa maunya Allah, kita tinggal pasrah. Ya. Allah maunya kita ke Mekah, kita tinggal jalan nanti. Allah maunya kita paham, diberikan kepahaman. Allah maunya kita mendapatkan ampunan. Nah, itu ya. Jadi taufik. Taufik. Hidayah itu bimbingan, petunjuk. Ya, petunjuk yang datang dari Allah. Menunjukkan kita jalan-jalan yang benar. Hidayah yang nyata itu apa? Al-Quran. Al-Quran itu kan hidayah, petunjuk kepada kita. Kalau enggak pernah kita baca, bagaimana kita mendapatkan hidayah? Jadi kalau mau mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, baca Al-Quran. Karena dalam Quran itu penuh dengan nilai-nilai pembelajaran terkait dengan apa? Kehidupan dalam pribadi, ya, dalam sosial, ya, hukum-hukum, semuanya diajarkan dalam Al-Quran. Juga diberikan iman. Nah, ini iman. Orang yang beriman itu mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah berupa iman di hati. Ini yang berat ini. Tidak semua orang mendapatkan iman dalam hati. Juga ingin mendapatkan berkah. Ya, berkah itu nilai kebaikan kita selalu bertambah. Karena sumbernya dari tiga tadi. Dari iman, dari taufik dan hidayah, maka akan mendapatkan berkah. Berkah itu adalah nilai tambah terus. Kebaikan kita bertambah terus. Ya, bertambah kebaikan kita setiap hari. Amal soleh kita bertambah terus dari waktu ke waktu. Sehingga yang ada adalah prestasi amal soleh yang menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang disampaikan ini menjadi suatu hal yang baik untuk kita dalam memahami apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, sehingga kita mendapatkan iman, taufik, hidayah dan berkah dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.